Bismillahirrahmanirrahim. Kesaktian sholawat Nabi, mantra sakti, merubah nasib. Kisah nyata. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita selalu terus menerus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti video ini sampai selesai. Di belakang nanti kita akan ijazah sholawat lagi. Terus kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini serta komentar Qabil tuh di kolom komentar agar memotivasi saya untuk terus-menerus berkarya dan memperbanyak syiar sholawat untuk kita semuanya. Syiar amalan agama, syiar spiritual yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, banyak orang yang nasibnya berubah ya. Banyak orang yang nasibnya berubah menjadi baik itu berkah dari sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang nasibnya sukses luar biasa itu berkah dari sholawat, ya, berkah dari sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak pasien saya atau tamu saya yang datang ke rumah itu minta nasihat, minta amalan dengan berbagai macam masalah. Sudahlah, saya amalkan saja sholawat gitu. Yakini saja, karena ini sudah nggak mungkin tabu gitu, sudah nggak mungkin remeng-remeng, nggak mungkin samar lagi, sudah terang gitu loh. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat ini sifatnya adalah merubah nasib. Dari miskin menjadi kaya, dari susah menjadi mudah, dari ruwet menjadi mudah, dari kecil jadi besar gitu. Itu sholawat. Maka yang mungkin saat ini banyak sekali masalah dalam hidupnya ya, termasuk masalah rumah tangga yang cekcok terus gitu, nggak pernah selesai, masalah demi masalah terjadi, banyak masalah itu banyak sekali. Bisnis yang amburadul, usaha yang sepi, terus anak yang bandel, anak yang pokoknya masalah demi masalah. Ingat, sholawat Rasulullah, sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sifatnya merubah nasib gitu loh. Pernah ada tamu saya itu yang datang. Dia setelah dulu tahun 2014 atau 2015 itu datang kepada kami, terus tak suruh ngamalin sholawat. Terus kemarin tiba-tiba datang lagi, ya temu kangen lah gitu. Terus cerita-cerita itu sahabatku ya, cerita-cerita bagaimana manfaat sholawat gitu ya, bagaimana berkah sholawat. Dia cerita, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Setelah saya betul-betul melanggengkan sholawat, nggak pernah putus, hidupnya itu berubah drastis sahabat. Hidupnya berubah drastis. Pada waktu itu belum menikah, dia sudah menikah, sudah punya usaha sekarang, sudah punya anak, sudah lumayan cukup, lumayan kaya lah gitu. Sebagai manusia itu. Ya itu keberkahan sholawat gitu. Saya nggak punya amalan lain selain sholawat katanya gitu. Sudah saking mantepnya gitu loh sahabat ya. Maka janganlah kita hidup ini tidak bersolawat kepada Nabiullah Muhammad. Perbanyak aja sholawat sebanyak-banyaknya. Godangnya berkah di situ. Jimat, puncaknya jimat gitu. Keberkahan yang super berkah. Kesaktian yang super sakti. Kekuatan yang super kuat. Karena dekengane pusat gitu loh. Dekengane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekengane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekengane para malaikat Gusti Allah. Itu adalah sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sifatnya sholawat itu adalah merubah nasib gitu. Jadi kondisi apapun kita saat ini, ya tetap kita harus usaha gitu. Nggak ada sejarahnya wes gak usah usaha, cuma sholawat aja, itu enggak ada. Tetap usaha, tetap belajar. Tapi amalan istimewa itu harus kita punya gitu loh. Agar kita selalu direkomendasikan sukses oleh algoritmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sunnatullah, ya. Algoritma itu sunnatullah gitu loh. Tapi saya suka menggunakan bahasa konten kreator, algoritma. Jadi akan direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesuksesannya itu gitu loh. Nggak mentah gitu loh.
Kita nggak mentan, kita ngejar polisi, ngejar TNI, ngejar jadi PNS, ngejar jadi ASN, ngejar jadi P3K, ngejar jadi pengusaha, ngejar jadi pengusaha sukses, pebisnis, pedagang, apa saja gitu, terserah apa saja, nggak apa-apa. Yang terpenting sholawat adalah jadi rahasia kita, sholawat menjadi ruh kita gitu. Sholawat menjadi pakem kita, sholawat menjadi pondasi kita, sholawat jadi amalan istimewa kita. Sehingga kita selalu ditunjukkan Allah jalan-jalan terbaiknya, sehingga kita dimudahkan Allah langkah-langkahnya. Karena Allah itu adalah pemain tunggal dalam kehidupan ini. Kita tahu kan permainan catur ya. Kalau ini misalnya main catur gitu. Catur itu kan ada aturannya. Kalau kuda letter L, kalau peluncur lurus, kalau ster sakti mandraguna, kalau benteng begini. Itu kan ada aturan mainnya. Ada lawannya, putih sama hitam biasanya ya. Ada aturan mainnya, itu kan pemain catur gitu ya. Algoritmanya ini gitu, algoritmanya sesuai dengan aturan permainan catur. Tapi ingat, Allah pemain catur tunggal dalam kehidupan ini. Boleh saja anak buah dijadikan seter, boleh saja raja dijadikan seter semuanya. Bahkan semuanya dijadikan seter yang bahkan lebih sakti dari seter itu. Jadi nggak bisa lompat kan seter itu. Ya ini bisa lompat, bisa lurus, bisa miring, bisa sikat sana sikat sini. Karena itu sudah keluar dari aturan manusia. Allah pemain tunggal dalam kehidupan ini. Bisa jadi dari miskin jadi kaya raya luar biasa, dari orang nggak punya usaha yang luar biasa. Ada seorang pemilik pom, ya pengusaha pom besar, itu dari dulu itu nggak punya apa-apa, dia keluar negeri susah hidupnya, kekurangan. Setelah itu dia juga dekat dengan ulama, mengamalkan sholawat. Sekarang punya 41 pom itu, 41 pom bensin dan SPBE juga punya itu, orang Pati ya. Yang pomnya tersebar luas di Tuban, Bojonegoro, Lamongan itu. 41 pom bensin. Satu pom bisa menghasilkan 100 juta sampai 150 juta bahkan lebih tiap bulannya. Dan SPBE-nya lebih besar lagi. Bos besar. Dulu orang miskin. Karena yang perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini nyata sahabat ya. Beliau sekarang sudah agak tua. Ya alhamdulillah. Semoga beliau selalu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Pati, pengusaha pom. Hebat. Saya salut, saya kagum sekali sama beliau. Jadi kita harus punya jimat keberuntungan, jimat kesuksesan. Kita harus punya kekuatan power yang bisa mendongkrak semua kelemahan-kelemahan kita, yakni dekengan pusat kata Gus Ikdam ya. Dekengannya pusat gitu loh. Siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad, ya para malaikat, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita terus memperbanyak sholawat dalam kehidupan ini. Sholawat jadikan hobi kita, kesenangan kita sambil mancing sholawat, sambil masak sholawat, sambil berkebun di sawah, di ladang bersholawat, di jalan bersholawat, di pasar bersholawat, di kantor bersholawat. Hati kita terus bersholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan rasakan nanti keajaibannya dalam hidup. Hati tenang, rezeki lancar, hidup mudah. Ada masalah cepat selesai. Karena nggak mungkin terus kita bersholawat nggak ada masalah, nggak mungkin. Karena itu sunnatullah. Algoritmanya manusia hidup tetap ada masalah. Akan tetapi ketika kita sudah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada Nabiullah Muhammad, akan terjadi kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan ini. Saya paling suka amalan sholawat ini. Saya ijazahkan kepada antum semua yang nonton video ini, dan khususnya yang subscribe dan komentar Qabil tuh di kolom komentar agar Facebook, YouTube saya adalah terbaca terus oleh algoritma YouTube ya. Saya mohon dengan sangat komen Qabil tuh dan kemudian juga subscribe. Sehingga apa? Sehingga video ini tersebar luas di mana-mana, bermanfaat dan menjadi tumbuh besar dan menjadikan amal jariah untuk kalian semua juga. Karena semakin jenengan subscribe dan komentar Qabil tuh, maka konten saya akan terbaca terus oleh algoritma sehingga selalu direkomendasikan sama pihak YouTube gitu loh. Dan rekomendasian pihak YouTube itu karena bantuan antum semua untuk menjadikan video saya terbaca oleh algoritma YouTube gitu. Maka juga amal jariah untuk antum semua.
Saya doakan semoga kita jadi ahli sholawat, kita sebarkan sebanyak-banyaknya sholawat ini, kita ajak semua teman kita, saudara kita, keluarga kita, anak kita untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat apa saja boleh sesuai dengan kecocokan kita masing-masing. Yang saya ijazahkan intinya adalah sholawat Nabi, terutama sholawat lengkap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, minimal 100 kali setiap hari. Bebas dalam keadaan berjalan, habis sholat atau apa, bebas. Saya ijazahkan. Ini ijazah dari para ulama kiai saya, terutama Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewakian, dari guru beliau Kiai Haji Mahrus Ali, dan ijazah dari para kiai-kiai saya, kiai-kiai yang pernah saya sowan kepada mereka. Ridhoillah wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyati ijazati hadis sholawat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Syukran katsiran. Sukses selalu untuk kita semua. Semoga hidup kita bermanfaat dan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau yang cinta kepada beliau karena kecintaan kita kepada sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sukses selalu untuk kita semua. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua untuk kita. Amin ya rabbal alamin.